Halo everybody, bagaimana kabar kalian teman-teman? Semoga kalian dalam kondisi sehat walafiat. Karena kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah film yang berjudul No One Get Out Alive tahun 2021. Film ini mengisahkan tentang seorang kewes imigran gelap asal Amerika Serikat, di mana dalam perantauannya ia salah memilih sebuah apartemen, di mana ternyata apartemen itu dihuni oleh psikopat kakak beradik yang sangat kejam. Oke lah, daripada kebanyakan spoiler di awal, kita langsung saja siapkan cemilan, nyalakan bakonya, cari posisi ternyaman, dan inilah kisahnya. ¡Ayúdame! Pada tahun 1963 tepatnya di Meksiko bagian kulon, kisah dibuka dengan memperlihatkan ilmuwan yang sedang menuju sebuah pulau di mana terlihat para ilmuwan itu menemukan sebuah bangunan dengan penuh tengkorak serta sebuah peti batu yang dikelilingi kupu-kupu. Berpindah ke sebuah apartemen, kita diperlihatkan dengan kewes yang bernama Simona yang sedang menelpon. Namun dari balik pintu terlihat sedang ada seseorang yang berusaha masuk. Simona juga mulai merasakan sesuatu yang sangat aneh mulai terjadi, di mana ia juga melihat ada sebuah peti batu yang bergerak-gerak. Tanpa ia sadari, sesosok misterius sudah ngejogrok di belakangnya. Apakah Simona baik-baik saja? Kemudian kita berpindah ke sebuah truk dengan penumpang imigran gelap. Di sana kita perkenalkan seorang kewes yang bernama Ambar, di mana selama 2 minggu Ambar yang tidak memiliki KTP, ia pun melantas pergi ke sebuah apartemen murah. Di dalam, sang pemilik apartemen mengungkapkan jika di sini hanya 2 pengunjung, salah satunya adalah pria, di mana pria ini belum pasti berbahasa Inggris. Sesampainya di kamar, Red meminta uang DP 1 bulan terlebih dahulu. Karena tak ada pilihan lain, Ambar pun terpaksa membayarnya. Malam itu Ambar yang sedang mendengarkan rekaman suara ibunya kemudian mendengar suara tangisan yang berasal dari lantai bawah. Ambar kemudian mengintip dari sebuah lubang saluran dan di sana ia melihat pria yang sedang menangis. Karena tak mau ikut campur urusan batur, Ambar pun melihat foto-foto ibunya. Ambar teringat jika ibunya sedang sakit parah. Mungkin inilah alasan Ambar pergi ke Amerika untuk bekerja. Pagi harinya ketika Ambar sedang mengunci pintu kamar, ia melihat sebuah serbuk aneh yang berada di gagang pintu. Namun karena tidak ingin memikirkannya, Ambar segera pergi. Namun tanpa ia sadari, lampu yang ia nyalakan tiba-tiba mati. Lantai bawah, Ambar bertemu dengan pria lantas mencoba untuk memperkenalkan diri. Namun entah kenapa pria justru membalas bahwa Red penuh dengan omong kosong, yang membuat Ambar tidak mengerti apa yang dimaksudkan oleh pria. Di tempat kerja, Ambar yang tak pandai menjahit lantas ditegur bosnya. Kemudian saat waktu pulang, Ambar bertemu temannya yang bernama Kinsey. Kinsey yang punya koneksi untuk membuat KTP bodong memberitahukan Ambar jika berharga $3.000 untuk mempunyai KTP bodong. Malam harinya Ambar pergi ke rumah sepupunya yang bernama Berto. Di sana Berto menawarkan pekerjaan kepada Ambar dan akan diadakan wawancara di hari Jumat. Tak lupa juga Berto mengingatkan kepada Ambar untuk membawa kartu identitasnya. Di sana Ambar juga diberi sebuah mantel tua milik Sylvia, istri Berto yang sepertinya tidak menyukainya. Sampainya Ambar di apartemen, ia mendengar sebuah suara aneh yang berasal dari ruangan di ujung lorong yang digembok. Di sana ia juga menemukan bekas cakaran di bagian pintu. Kemudian tiba-tiba Red datang mengatakan bahwa ruangan bawah tanah merupakan tempat pribadinya. Di sana Ambar yang teringat segar mengatakan kepada Red untuk mengembalikan depositnya. Namun Red menolak dengan alasan uangnya sudah dipakai untuk dibelanjakan. Di dalam kamar Ambar terlihat sedang menghitung uang. Kemudian ia mendengar suara tangisan karena khawatir. Ambar pergi untuk mengunjungi kamar pria. Namun yang ia temukan hanyalah sebuah kamar kosong. Ia juga kembali melihat sebuah noda aneh di pintu.
Karena takut, Ambar pun lantas segera pergi meninggalkan kamar itu dan tak menyadari ada sesosok gelap yang sudah mengawasinya. Malam harinya Ambar bermimpi tentang ibunya yang kemudian sang ibu melihat sebuah kotak aneh di pojokan. Ambar yang ikut menengok ke arah kotak melihat kotak itu mulai terbuka dan memunculkan sebuah tangan mengerikan yang membuat Ambar seketika itu terbangun dari tidurnya. Keesokan harinya Ambar memberanikan diri meminta kasbon kepada bosnya. Bukannya dikasih, justru Ambar malah dimarahi si bos. Ambar pun lantas pergi kembali bekerja seperti biasa, namun hal aneh terjadi. Malam hari Ambar dan Kinsey pergi ke bar. Ambar mengungkapkan jika ia butuh KTP secepatnya, namun uang yang ia miliki tidaklah cukup. Ambar juga menjelaskan tentang ibunya yang sedang sakit. Kinsey yang merasa kasihan sehingga ia akan meminjami Ambar sisa uang. Tentu Ambar menerima bantuan ini agar ia bisa mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Kemudian ia memberikan semua uangnya kepada Kinsey. Ambar yang pulang sendiri, entah kenapa setiap lampu yang ia lewati mati sendiri. Ia merasa ada yang mengikutinya. Ia juga melihat kupu-kupu yang berterbangan. Ambar yang pulang, ia kemudian mendengar suara aneh. Saat memeriksa, yang ia lihat adalah pria yang bukan Red membenturkan kepalanya berkali-kali ke pintu. Karena takut, ia pun lantas memutuskan untuk segera pergi. Saat di kamar, Ambar mendengar suara langkah kaki yang sangat berat di depan pintu. Terlihat di pintu menyisakan noda seperti yang sering Ambar lihat. Waktu berlalu, Ambar ke dapur dan bertemu dengan orang lain selain pria. Wanita yang berjaket merah ini bernama Maria, sementara yang satunya yang bernama Petra. Mereka adalah penghuni kos baru seperti Ambar. Ambar bertanya apa pekerjaan mereka, namun entah kenapa mereka hanya tertawa. Mereka pun lantas mengobrol sebentar hingga Red muncul, kemudian dengan cepat Maria dan Petra ke kamar. Ambar memberitahukan Red kalau ia melihat pria asing sebelumnya. Red menjawab kalau itu adalah kakaknya yang bernama Baker. Waktu berlalu, saat Ambar memasak, ia mendengar suara musik dari lantai atas. Lantas ia pun pergi memeriksa ruangan tersebut. Ruangan ini adalah ruangan studi yang sangat dilarang. Ambar melihat banyak koleksi serangga dan juga melihat foto Red dan Baker saat mereka masih kecil. Anehnya, Ambar melihat ada alat pemutar suara yang sedang berputar. Ia mendengarkan dengan headset yang ternyata adalah sebuah tutorial untuk melakukan ritual. Ambar juga menemukan foto orang tua Red, namun entah kenapa wajah ayahnya dipenuhi dengan goresan. Ambar juga melihat beberapa buku tentang ritual. Ada sebuah gambar yang menunjukkan ritual pengorbanan manusia dengan kepala yang menghilang di dekatnya. Sejauh dari sana, Ambar melihat orang tua Red yang berfoto dengan sebuah kotak batu. Tiba-tiba pemutar suara berisik dan membuat Ambar kaget sehingga menjatuhkan foto. Keesokan harinya Ambar bekerja seperti biasa, namun hari ini ia tidak melihat keberadaan Kinsey. Ambar bertanya kepada bosnya dan ternyata hari ini Kinsey telah berhenti bekerja. Ambar pun lantas meminta alamat Kinsey, namun bosnya pun segera menolak. Bosnya berpikir Ambar tidak layak untuk dipertahankan sehingga ia memilih untuk memecatnya. Sepertinya ini adalah hari terburuk Ambar. Semua uang dicuri Kinsey dan ia juga kehilangan pekerjaan. Dan juga ia belum sadar kalau ia sedang tinggal di rumah yang berhantu. Waktu berlalu, tak ada yang bisa Ambar lakukan. Dan saat ia mandi, ia mendengar suara minta tolong dari lubang pembuangan air. Di saat yang sama, Ambar juga melihat seseorang di balik tirai. Freya? Saat keluar kamar, ia bertemu dengan Red. Ambar bertanya di mana Freya dan Red pun mengungkapkan jika Freya baru saja pindah. Couple days back. Red juga mengatakan akan mengembalikan deposit Ambar besok. Tentu hal ini membuat Ambar sedikit bahagia. Saat di kamarnya, Ambar tidak bisa tidur dan hanya mendengarkan suara rekaman ibunya. Beruntung itu semua hanyalah sebuah mimpi. Setelah Ambar tenang, ia menyadari kalau pintu kamarnya terbuka. Ambar mengintip untuk menutupnya, namun di ujung ruangan lain ia melihat makhluk yang sangat menyeramkan. Dan juga ada jejak kaki yang berjalan terus ke arahnya.
Ia mengatakan, saya harus menyiapkanmu atau Arthur akan menyerang kita berdua. Mary dan Arthur adalah nama orang tua Red dan Becker. Mary menyerang orang yang tak bisa Ambar lihat. Sepertinya ini adalah gambaran atas apa yang terjadi di masa lalu di tempat ini. Kini Ambar mendengar suara tangisan di lantai bawah. Ia memeriksanya dan melihat seseorang perempuan yang tidak pernah ia temui sedang menangis. Perempuan ini memohon kepada Mary untuk mengampuninya. Tak lama kemudian sebuah tangan muncul dan menariknya ke basement. Melihat hal itu membuat Ambar takut dan bersiap pergi dari sini. Ambar lantas menelpon Beto untuk meminta bantuan, namun naasnya Beto sedang berada di luar kota. Ia menyarankan agar Ambar untuk melapor ke polisi. Namun Ambar tidak bisa melakukannya karena ia adalah imigran ilegal. Ambar pun memutuskan kembali ke kamar. Namun yang ia temui adalah kakaknya yang bernama Becker. Ambar lalu meminta deposit, namun Becker tidak berkata apa-apa. Ambar pun lantas pergi dan mencari tempat tinggal, namun karena tak memiliki uang dan pekerjaan ia sangat kesulitan. Saat ini Ambar sedang berada di sebuah kereta yang lumayan ramai. Di salah satu kursi Ambar melihat ibunya yang memakai pakaian rumah sakit. Namun saat berbalik ia melihat sebuah kotak yang terbuka. Beruntung itu hanya mimpi Ambar kembali. Saat ini Ambar sedang di sebuah restoran. Ambar menelpon Red dan tak lama kemudian Red pun datang menemuinya. Ambar ingin Red mengembalikan deposit, namun Red mengungkapkan jika uangnya sudah diletakkan di dalam kamar. Red juga menjelaskan kalau Becker memang sedikit gila, namun Red mengungkapkan jika Becker selalu mengurus Red saat masih kecil. Tak lama kemudian mereka sudah kembali ke rumah. Ia pergi ke kamarnya namun tak bisa menemukan uang. Ternyata ini adalah jebakan. Red menjelaskan kalau ia tahu rumah ini aneh. Orang tuanya sering mencari barang antik, bahkan ternyata ayah Red membunuh sang ibu. Red juga berkata berharap Ambar tidak menelponnya karena dengan begitu Ambar akan selamat. Namun karena Ambar sudah kembali, keadaannya menjadi berbeda. Ambar ingin pergi namun Red menghentikannya. Tak lama kemudian Becker memasuki ruangan. Becker berdoa di sekitar ruangan kemudian memaksa Ambar meminum alkohol. Red membawa ponsel Ambar kemudian pergi. Ambar yang takut mengunci pintu kamarnya. Waktu berlalu Ambar hanya bisa menunggu. Tak lama kemudian Petra dan Maria menemuinya. Mereka menjelaskan kalau Becker baru saja melakukan hal yang sama kepada mereka. Mereka belum bisa pergi karena Becker menunggu di depan pintu basement. Mereka menjelaskan bahwa Ambar tidak bisa pergi. Mereka juga menjelaskan, dia pikir kalau mungkin Becker mengurung wanita di basement. Mereka semua setuju kalau ada yang aneh dengan rumah ini. Petra menjelaskan ia sering bermimpi tentang anaknya, namun ada yang berbeda dengannya. Dan ia juga melihat sebuah kotak batu seperti yang Ambar lihat. Sepertinya hal buruk yang terjadi di sini berhubungan dengan kotak itu. Waktu berlalu Ambar mendengar sebuah tangisan perempuan di bawah. Ternyata Petra dan Maria juga bisa mendengar sepanjang malam. Untuk menenangkan diri Petra pun bernyanyi. Ambar melihat banyak wanita yang sepertinya korban dari rumah ini. Saat suara nyanyian Petra berhenti, Ambar tidak bisa melihat Petra dan Maria. Di sisi lain Ambar bisa melihat sang ibu. Namun tak lama kemudian Ambar terbangun dengan Red dan Becker yang mencoba membawa Maria dan Petra. Mereka melawan dan di saat yang sama bel rumah berbunyi. Ambar dikurung di kamarnya sementara Maria dan Petra dibawa ke tempat lain. Sementara Red membuka pintu yang ternyata adalah Beto yang sedang mencari Ambar. Red berkata kalau Ambar tidak ada di sini, namun Beto melihat mantel yang diberikan istrinya kepada Ambar. Beto pun lantas mengetahui jika Red sedang berbohong. Ambar yang menyadari memecahkan jendela dan meminta pertolongan. Beto pun menerobos masuk untuk menyelamatkan Ambar. Beto menemukan kamar Ambar, namun di saat yang sama Becker menemukan Beto memukulinya berkali-kali. Kemudian Red memindahkan Ambar ke ruangan lain dan juga mengikatnya. Ambar melihat Maria dan Petra dipindahkan Becker. Ambar bertanya apa yang akan Red lakukan, kenapa ia melakukannya. Red pun mengoleskan debu ke tubuh Ambar. Ia menjaga tubuhnya dengan menggunakan ritual ini dan memaksa ibunya untuk membantu. Namun saat itu Red sudah muak. Ayahnya malah membunuh kemudian menumbalkan sang ibu. Becker yang marah membunuh ayahnya dan balik menumbalkannya.
Namun kini Becker malah terpengaruh seolah ia adalah orang yang terpilih dan Red pun lantas membantunya. Ia pun lantas membutuhkan beberapa orang dan kita bisa menghentikan semua ini. Red membantu karena Becker berkata ia tinggal butuh beberapa tumbal lagi kemudian ia akan sembuh. Ambar tahu kalau Red yang berbeda dengan Becker dan mencoba mempengaruhinya. Red yang ingin mengakhiri ritual hanya bisa terdiam. Namun tak lama Becker datang dengan luka cakaran di tangannya yang sangat aneh. Namun kemudian luka itu pulih dengan sendirinya. Ambar yang melihat hanya bisa terdiam hingga Becker mengusapkan serbuk dan juga darah di mukanya. Ia kemudian segera membawa Ambar ke ruangan. Di sepanjang jalan menuju ruang bawah tanah, Ambar yang dibawa oleh Becker melihat seluruh sosok wanita korban ritual yang tiba-tiba muncul. Hingga sampai di ruang bawah tanah, Ambar melihat tubuh Maria yang sudah kaku diseret oleh Becker keluar dari dalam ruangan. Ambar masih mencoba membiasakan diri. Kemudian kupu-kupu mulai berdatangan mengelilingi kotak batu yang terbuka yang seakan menyambut kedatangannya. Beberapa saat kemudian tiba-tiba Beto membebaskan Ambar dan membawanya pergi melewati ruangan dengan mayat tanpa hulu. Suasana di sana menjadi sangat aneh. Kemudian Ambar melihat ranjang ibunya saat mencoba mendobrak pintu bersama Beto. Pintu itu berhasil dibuka, namun Ambar tidak menemukan Beto dimanapun. Ia malah melihat sebuah kotak yang memperlihatkan Ambar sedang menunggu ibunya yang sedang sakit. Di sana Ambar segera sadar bahwa ada sesuatu hal yang aneh yang sedang terjadi. Di sana Ambar juga menemukan bahwa tubuhnya masih berada di meja persembahan. Kemudian sosok aneh datang dari dalam batu. Ambar yang masih bersama ibunya kemudian dipaksa untuk tetap tinggal. Namun Ambar kemudian menolak dan seketika sang ibu berubah menjadi sosok yang sangat menyeramkan. Ambar yang lolos dari cekikan segera memakap sang ibu menggunakan bantal hingga membuatnya tewas seketika. Tubuh Ambar yang akan dimakan oleh sosok aneh tadi segera ditinggalkan yang membuat Ambar seketika itu terbangun. Ambar kemudian pergi melihat isi kotak batu itu dan menemukan kotak itu berisi kerangka dan kemudian menutupnya dengan rapat. Ambar yang sedang berjalan keluar mendengar teriakan Petra yang mengingatkan akan Red dan juga Becker yang masih selamat. Lantas membuatnya melihat senjata di ruangan pribadi yang terbuka. Ambar sedang menyusuri tangga kemudian melihat mayat Beto yang membuatnya semakin marah. Sedangkan Becker yang merasakan keanehan segera minta Red untuk memeriksa pintu. Becker yang mendengar keributan itu langsung meninggalkan Petra untuk melawan Ambar dan berhasil mematahkan. Namun saat Becker ingin menghabisi Ambar, Petra datang untuk menghalangi. Kemudian mencoba kabur namun ditangkap oleh Becker yang kemudian melemparkannya ke lantai dasar. Ambar yang sendirian mencoba mengayuh serpian senjata untuk melawan Becker. Ambar yang terbebas akhirnya melihat ke bawah tangga menemukan mayat Beto dan juga Petra. Setelah itu ia mendengar suara Red yang masih hidup dengan terpincang-pincang. Ambar membawanya ke ruangan ritual. Ia berusaha untuk dijadikan pengorbanan. Red yang menyadari hal itu memohon agar Ambar yang melihatnya dimakan oleh sosok aneh, lalu meninggalkannya untuk menguji ruangan bawah tanah tersebut. Di akhir film kita diperlihatkan dengan Ambar yang pergi dengan terpincang melewati sebuah kamar, di mana sosok Red tengah menatapnya. Ambar yang tidak menghiraukan segera pergi dan menemukan keanehan bahwa luka-luka di tubuhnya pulih dengan sendirinya. Bahkan kaki yang patah sudah bisa berjalan dengan normal. Ambar yang menyadari efek ritual yang ia lakukan lantas melihat kupu-kupu yang terbang di tangannya dan dari sinilah film pun selesai. Oke, pelajaran yang kita ambil, janganlah menjadi imigran gelap jika tidak takut kegelapan.